Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini dunia seluruhnya digoncangkan dengan wabah corona, dan media begitu gencar memberitakan tentang bahaya wabah tersebut. Apalagi memang hadirin yang sangat bahagia, yang korban dari penyakit ini sudah ribuan. Tentu munculnya wabah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia secara umum dan kita kaum muslimin secara khusus. Di antara pelajaran yang mestinya kita angkat dari peristiwa-peristiwa wabah dan penyakit musibah seperti ini dan berbagai macam musibah yang lainnya, yang pertama, bahwa kita manusia bagaimanapun hebatnya tetap lemah di depan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun kita manusia. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, mestinya munculnya peristiwa-peristiwa seperti ini mestinya kita lebih dekat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita. Bahkan kita ingat hadirin yang sangat bahagia, Presiden Cina berapa hari sebelum munculnya wabah penyakit ini mengeluarkan statement bahwa tidak ada lagi negara di dunia ini yang bisa mengalahkan kita. Ternyata Allah datangkan wabah penyakit yang tidak bisa dibendung, hadirin yang sangat bahagia. Makanya sehebat apapun manusia tetap lemah di depan Allah Azza wa Jalla. Lihat Namrud yang begitu hebat dan begitu otoriter, berkuasa. Tidak ada satupun yang bisa sampai ketemu dengan Namrud. Tapi kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengirim seekor lalat yang bisa mematikan Namrud itu, hadirin yang sangat bahagia. Apalagi ya manusia hari ini. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, dengan berlalunya peristiwa-peristiwa seperti ini mari kita ingat bahwa yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang kuat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk yang lemah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia,
Allah menyeru manusia, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, kalian adalah makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ganiyul hamid, dan Allah lah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Allah zat yang tidak butuh kepada manusia. Kita semua manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan karena kehebatan yang kita miliki kita arogan ya kepada Allah, tidak mau tunduk dan tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di hadirin yang sangat bahagia, bagaimana pemerintahan Cina membantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Uyghur. Hadirin yang sangat bahagia, makanya ini menjadi peringatan besar. Peristiwa seperti ini jangan berlalu begitu saja, tapi kemudian kita jadikan pelajaran. Mari kita sadari bahwa sehebat apapun kita lemah di depan Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ganiyul hamid. Yang kedua, hadirin yang sangat bahagia, bahwa dengan peristiwa-peristiwa seperti ini dan musibah yang lainnya, mestinya banyak kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Karena sehebat apapun kita dan sepintar apapun kita menghadapi berbagai macam masalah yang kita hadapi, ya tidak ada yang bisa menolong kita dan tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mari tawakal kepada Allah. Yang ketiga, hadirin yang sangat bahagia, bahwa ketakutan yang melanda dunia hari ini tidak boleh kita kaum muslimin ya, lebih takut terhadap musibah dan bencana dibanding dengan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu ada di tangan Allah. Orang boleh khawatir, orang boleh takut, tapi ketakutan kita yang paling besar pada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin yang sangat bahagia, agama kita mengajarkan bagaimana kita mensikapi berbagai macam musibah dan bencana itu. Di antaranya hadirin yang sangat bahagia, kalau seandainya musibah itu menimpa orang-orang beriman, maka bagi orang beriman itu adalah alternatif yang terbaik. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna idzamal jazaa ma'a idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ya ujian dan ya bala. Wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai satu kaum, dan ini yang maksudnya adalah kaum muslimin, maka mereka akan diberikan ujian. Sehingga tidak perlu terlalu khawatir hadirin yang sangat bahagia. Semuanya itu ya dengan kehendak Allah azza wa jalla. Apalagi ya kita harus selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kalaupun ternyata ada orang beriman dan ada orang bertakwa yang kena ya, virus ini, hadirin yang sangat bahagia, itu menunjukkan bahwasanya Allah mencintai orang tersebut. Kenapa? Dengan jalan itulah dia mendapatkan pahala yang besar. Berdasarkan hadis tadi, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya ya balasan yang besar itu tergantung dengan ya, musibahnya. Semakin besar musibah seseorang, semakin besar pula pahala dan balasan yang akan didapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faman radiya falahu ridha. Siapa yang reda menghadapi musibah, ujian, maka dia mendapatkan reda Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu suht. Tapi siapa yang ya murka, siapa yang tidak senang dengan musibah yang dia dapatkan, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang sangat bahagia,
ya sebenarnya musibah ya itu adalah merupakan ujian bagi orang-orang beriman. Ujian untuk bagaimana dia bisa reda dengan ujian ya dan musibah itu, dan dengan itulah dia mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga hadirin yang sangat bahagia orang-orang beriman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada hambanya kebaikan, maka Allah akan berikan ujian di dunia ini. Wa idza arada bi'abdihi syarr amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafihi bihi yaumal qiyamah. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, maka dia ditunda ya dengan dosanya, dengan ya perilakunya dia ditunda ya azabnya di dunia ini, dan nanti akan diberikan nanti di hari akhirat. Karenanya hadirin yang sangat bahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada setiap orang yang sakit ya, dan mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa ya, penyakit yang kamu derita itu adalah pembersih dari segala dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Makanya orang beriman luar biasa hadirin yang sangat bahagia. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ajaban li amril mu'min kulluhu lahu khair. Sangat menakjubkan dan mengherankan urusan orang-orang beriman, semuanya baik. Idza asabahu sarra syakar fakana khairal lahu. Kalau seorang mukmin mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baik baginya. Wa idza asabahu dharra sabar. Tapi kalau seorang mukmin mendapatkan musibah, dia bersabar, fakana khairal lahu, dan itu juga baik baginya. Karenanya hadirin yang sangat bahagia, orang beriman hidup dalam kehidupan dunia ini dengan dua hal. Ya, yang pertama dia syukur, dan yang kedua adalah sabar. Dia kapan dia bersyukur? Ketika mendapatkan kebaikan di dunia ini, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan Allah. Dan ketika dia mendapatkan ujian dan musibah dalam kehidupan dunia ini, dia bersabar, maka kedua-duanya adalah fakana khairan lahu wa laisa dzalika illa ya lil mu'min. Tidak ada yang mendapatkan seperti itu kecuali orang-orang beriman saja. Orang yang tidak beriman, non muslim, tidak mendapatkan kebaikan seperti itu. Karenanya hadirin yang sangat bahagia, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman, sehingga apapun yang kita hadapi dalam hidup ini semuanya baik. Kita mendapatkan ya musibah, kita bersabar, maka itu baik bagi kita, dan kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur juga ya baik bagi kita. Pelajaran yang ketiga hadirin yang sangat bahagia, dari banyak peristiwa yang melanda ya dan menimpa ya umat manusia hari ini, menunjukkan bahwa ya ternyata ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Hadirin yang sangat bahagia, ajaran Islam adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa pencipta manusia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan satu perintah kecuali karena ada maslahatnya untuk manusia. Dan tidak ada satu larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang bagi manusia kecuali di sana ada mudaratnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nas. Lagi-lagi manusia yang diseru, bukan orang-orang beriman saja. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang Allah rezekikan kalian di muka bumi ini dari yang halal dan thayyib, yang baik. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah berikan arahan kepada manusia supaya makan yang halal dan yang baik. Tapi karena manusia tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikonsumsi, semuanya dimakan, semuanya diminum, ya berakibat pada berbagai macam ya bencana dan musibah ya serta ya penyakit yang muncul akibat karena sikap kita yang tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang sangat bahagia, ya bersyukur kita sebagai orang yang beriman, yang mendapatkan ya aturan syariat yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'annya, sehingga ketika kita komitmen konsisten menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita akan rasakan dalam kehidupan dunia ini adalah kebahagiaan dan ketenangan sebelum kita mendapatkan kebahagiaan abadi nanti di dalam surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mari pada khutbah yang kedua ini kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinaba. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din min al-yahudil ghasibin wan nasara al-haqidin wa syu'in al-mulhidin wa man 'awanahum min al-munafiqin wal almaniyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.